Perkenalkan, nama saya Marcelina Oktaviani Nuria, NIM 2021520141. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pemetaan dan SIG kelas C. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi SIG yang sudah saya pelajari dari pengertian hingga pengembangannya. Yang pertama, apa itu SIG? SIG merupakan seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi. Digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data. 5 komponen dasar. Data sebagai komponen utama, perangkat lunak untuk mengintegrasikan berbagai macam data, perangkat keras berupa komputer, monitor, printer, sumber daya manusia sebagai pengguna sistem. Terdiri dari 2 dimensi data, yaitu data geografis atau spasial dimensi dan data atribut atau non-spasial dimensi. Adanya SIG karena kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti tempat bertanyakan apa dan di mana, kondisi bertanyakan di mana dan bagaimana, kecenderungan bertanyakan apa yang berubah dan kapan, pola bertanyakan bentuk spasial yang bagaimana, permodelan bertanyakan bagaimana jika. Yang berikut dunia nyata dan SIG. SIG menyajikan pandangan atau persepsi terhadap dunia nyata. Untuk menghasilkan persepsi ini dilibatkan proses-proses yang jarang sekali bersifat langsung dan mudah dipahami karena dunia nyata bersifat tidak teratur atau irregular, kompleks, dan secara bertahap mengalami perubahan yang tidak mudah diprediksi. Dengan demikian, persepsi dari dunia nyata akan sangat bergantung pada si pengamat. Untuk membawa dunia nyata ke dalam SIG, harus digunakan model dunia nyata yang telah disederhanakan. Yang berikut data spasial SIG. Merupakan suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan di bawah atmosfer. Karakteristik utama dari data spasial adalah bagaimana mengumpulkan dan memelihara untuk berbagai kepentingan. 2 pendorong utama dalam pembangunan data spasial. Yang pertama adalah pertumbuhan kebutuhan pemerintah dan dunia bisnis. Yang kedua adalah mengoptimalkan anggaran yang ada dengan meningkatkan informasi. Yang berikut data penginderaan jauh. Merupakan suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. 4 komponen dasar yaitu target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor yang bekerja sama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut. Yang berikut kualitas data SIG. Dengan meningkatnya penggunaan SIG untuk pengambilan keputusan, maka hal ini akan berimplikasi apabila menggunakan data yang kualitasnya rendah dan kemungkinan dapat berdampak sangat luas. Meningkatnya ketergantungan pada sumber data sekunder berkaitan dengan perkembangan internet, standarisasi, transfer data, serta data yang diterjemahkan sehingga data semakin mudah diperoleh dengan kualitas data yang semakin rendah. Yang berikut input data dan basis data SIG. 4 cara untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG. Digitasi, pemindahan otomatis, konversi dari sistem lain, dan peta digital. Basis data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Fakta pengembangan SIG dengan DBMS, Database Management System. Yang berikut fungsi-fungsi analisa SIG. 4 kategori fungsi analis SIG yaitu retrieval, mengklasifikasikan kembali data spasial atau atribut menjadi data spesial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Teknik topologi tumpang tindih, kebutuhan dan teknik yang umum dipakai dalam pemrosesan data geografi. Operasi Naik-Burhood,
mengevaluasi karakteristik di sekitar suatu area yang berada di lokasi tertentu. Fungsi koneksitas. Yang berikut pengembangan SIG. Pengembangan sistem SIG memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, kegagalan sistem sedapat mungkin harus dihindari. Pengembangan SIG tidak sekedar memberi perangkat keras dan perangkat lunaknya. Bagian terpenting dalam pengembangannya adalah pengembangan basis datanya. Tugas ini memerlukan waktu, biaya, dan usaha-usaha perencanaan dan manajemen. Siklus pengembangan SIG ini dibuat berdasarkan filosofi bahwa yang harus dilakukan pertama kali adalah memutuskan apa-apa yang harus dilakukan oleh SIG. Kemudian, aktivitas berikut adalah menentukan bagaimana SIG akan melakukan tugasnya. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.